Shalom, salam sejahtera saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, rakyat dan bangsa Melanesia Barat, dimanapun Anda berada. Saya Dr. Andus Septin Mamburai Paiki, Presiden Negara Republik Melanesia Barat, penanggung jawab politik dalam negeri sekarang ini. Video klip ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang Papua, pemimpin politik maupun seluruh rakyat. Dengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Perjuangan kemerdekaan Melanesia Barat berlangsung begitu lama, sejak tahun 60-an sampai hari ini. Karena pertama, orang Papua tidak mengerti politiknya sendiri. Ada salah satu orang ibu dari Cina. Dia mengatakan kepada saya begini: kalau kamu bangsa Melanesia Barat tidak merdeka, maka kamu adalah bangsa yang paling terbodoh di dunia ini. Kalian punya kekayaan yang sangat luar biasa. Kalian mampu membiayai apa saja. Kenapa kalian takut? Itu yang diincar oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia yang salah kali. Dia putar sana putar sini. Begitu. Saudara, itu yang pertama. Kita terlalu lama merebut kemerdekaan kita karena apa? Kita sendiri tidak mengerti politik kita. Kita tidak mengerti kita punya politik. Yang kedua, mengapa perjuangan ini terlalu lama? Karena apa? Kebodohan. Saya tidak tahu yang bodoh ini siapa, rakyat kah atau pemimpinnya yang bodoh? Ya. Kalau rakyat memang mereka tidak mengerti apa itu politik, tapi mereka mau merdeka. Mereka tahu bahwa mereka ada punya pemimpin. Jadi kalau saya cenderung mengatakan bahwa rakyat mereka hebat-hebat, mereka tinggal tunggu apa yang pemimpin lakukan. Jadi kalau begitu yang bodoh ini adalah pemimpinnya. Pemimpin yang sudah tahu ini adalah yang benar, politik harus mau berdiri di atas jati diri sendiri, politik tidak boleh lari keluar, seorang pemimpin politik harus bertanggung jawab. Itu pemimpin yang mengerti. Tapi kalau pemimpin yang tidak mengerti politiknya, saya mau katakan pemimpin bodoh, itu dia tidak mau bertanggung jawab, dia lari. Dia korbankan domba-dombanya dibunuh, dibantai, sementara dia ada di tempat lain. Nah, itu pemimpin-pemimpin yang sekarang ada di luar negeri itu. Ya. Ya. Di antara mereka semua yang ada di luar negeri, saya sudah mencoba untuk mendekati beberapa orang. Tapi dasar pemikiran mereka, badan mereka sedang ada di luar negeri, tapi otak mereka itu kampungan. Beberapa waktu yang lalu saya telepon saudara Michael Karet. Sebagai sahabat, sebagai teman saya perjuangan di kampus, dan dia lari ke luar negeri. Saya juga pimpin sebagian lewat laut, tapi saya sendiri tidak berangkat karena suara nurani saya bilang kau selesaikan di dalam negeri. Supaya kau bicara orang di luar bisa dengar. Saya bersyukur, saya puji Tuhan, karena langkah saya diatur oleh Tuhan. Kalau tidak mungkin saya ada di luar negeri dan saya akan terjebak sama seperti Michael Karet. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini saya ada dalam negeri dan saya masih hidup, itu hanya karena anugerah Tuhan. Saya telepon dia. Saya telepon Michael Karet 2 kali atau 3 kali. Dia tidak angkat telepon saya. Saya tinggalkan pesan melalui yang saya tinggalkan. Dia tidak jawab telepon saya atau WA saya. Lalu dia kirim dia punya upload, dia punya video-video ke saya. Saya marah dan saya sampaikan kepada dia, Tuhan, Anda bisa masuk bertanggung jawab atau tidak di dalam negeri. Jangan Anda berkor-kor di luar negeri. Anda sudah warga negara Belanda. Lalu Anda memperalat rakyat kita. Mereka dibunuh dan dibantai. Di Sorong banyak sekali yang dibantai karena Anda. Masuk, kalau berani masuk kemari bertanggung jawab. Tapi kalau jadi pecundang jangan masuk. Jangan mengaku diri sebagai pemimpin. Saya tinggalkan pesan itu kepada dia. Kita perlu diskusi. Meskipun kita berseberangan dalam pandangan politik, tapi kita perlu bicara untuk antarkan bangsa ini menuju suatu pintu kemerdekaan itu. Mari kita harus bersatu, terutama para pemimpin. Silakan datang. Atur waktunya supaya kita ketemu.
Dia tidak balas sampai saat saya bicara bikin video klip ini. Termasuk yang lain-lain semua. Mereka lebih utamakan kepentingan mereka yang abadi, tetapi mengabaikan kepentingan rakyat dan rakyat jadi korban. Mereka ada di luar sana. Dan ini membuat Indonesia ikut bermain di RU ini. Kejar-kejar mereka sibuk ke sana, tapi Indonesia tidak sibuk dengan kita yang ada dalam negeri. Karena dia tahu bahwa penanggung jawab itu harus ada di dalam negeri. Di antara mereka semua itu hanya saya ketemu saudara Simon Petrus Sapioper. Simon Petrus Sapioper. Dia adalah pemimpin yang bagus dalam negeri. Dia tahu bahwa kepemimpinan yang sesungguhnya ada di dalam negeri. Dia bilang, kakak Tuhan sampaikan, bintang kejora kita sudah sobek-sobek dia, tapi saya akan pertanggungjawabkan sepangal dari bintang kejora yang saya pegang. Saya sobek dapat sebagian. Ya bos sebut dia sobek dapat sebagian. Benny Weta sobek sebagian dia dapat. Michael Karet sobek sebagian dia pegang. Sepisago dan lain sebagainya sobek sebagian mereka pegang. Jadi kita tidak bisa merdeka. Kemerdekaan itu kakak Tuhan yang atur dalam situ. Kita harus lihat bahwa kepentingan yang paling bertanggung jawab ada di dalam negeri. Itu Simon Petrus Sapioper yang bicara. Dan saya katakan, saya akan salut topik kepada dia. Seorang pemikir yang luar biasa. Dia tidak tamat SMA. Dia lari dari SMA gabungan. Tapi pikirannya begitu cemerlang. Dia lebih dewasa dalam melihat menangani politik ini dengan baik. Dia bilang kami tidak mungkin merdeka, sudah tidak ada jalan. There is no way to get independent. So tidak ada. Karena kita sudah sobek-sobek dia jadi sepenggal-sepenggal. Tapi saya tidak lari kakak Tuhan. Saya akan pertanggungjawabkan sepenggal yang saya pegang. Dan masing-masing pemimpin bintang kejora yang mengaku presiden itu akan pertanggungjawabkan mereka punya sepenggal-sepenggal yang mereka pegang. Harus pertanggungjawabkan. Jadi kami harus lihat semua ke dalam bahwa kemerdekaan ada dalam negeri. Ini pemimpin yang luar biasa. Hari ini melalui video klip ini saya edifikasi dia bahwa dia salah satu pemimpin yang pikirannya cemerlang melihat kebenaran ini dengan baik. Saya harap supaya teman-teman yang lain yang ada di dalam negeri maupun di luar belajar dari pemikiran-pemikiran cerdas seperti ini. Jangan Anda yang ada di dalam negeri tapi Anda komando bahwa pemimpinmu ada di luar negeri sana, itu kan bodoh namanya. Jadi saya mau katakan bukan rakyat yang bodoh, lah pemimpinnya yang bodoh yang bikin kacau sehingga perjuangannya berjalan begitu lama sampai hari ini. Sekarang saya mau harus bertobat dan kembali lihat kebenaran itu. Ya. Selama Anda percaya kepada orang lain, percaya kepada bangsa lain bahwa mereka lebih pintar, lebih segala dari Anda, maka itu adalah ciri bahwa Anda layak untuk dijajah. Ya. Itu adalah ciri bahwa Anda layak untuk dijajah. Ciri-ciri orang yang mau dijajah itu dia percayakan orang lain ada di sana, percaya sini nanti ini boleh begitu. Dia mengharapkan bahwa nanti ini yang baik, ini yang bisa begini. Nah itu ciri orang yang layak untuk dijajah. Tapi ciri bangsa yang mau merdeka, saya makan kah tidakkah, saya jalan kaki atau tidakkah, saya telanjang atau tidakkah, saya tidur di atas rumput. Yang penting bagi saya adalah merdeka. Tidur nyenyak di atas tanah leluhur yang Tuhan ciptakan. Karena itu saya berharap supaya saudara-saudara para pemimpin yang ada di luar negeri, kita akan ketemu. Kita harus bicara. Masing-masing harus pertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Kalau Anda tidak bisa pertanggungjawabkan apa yang Anda kerjakan di dalam negeri, Anda jangan bicara mengaku diri sebagai presiden. Jangan mengaku diri. Tapi fokus, arahkan penanganmu kepada kami yang ada dalam negeri, karena kami yang ada tidak bisa tidur nyenyak. Kami yang terus berhadapan dengan bangsa ini. Tapi kami tidak lari ke hutan, kami tidak lari ke luar negeri. Hargailah penderitaan orang yang ada dalam negeri. Bila tidak saat dan waktunya, Anda sendiri berhadapan dengan hukum itu. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Tuhan memberkati saudara, sampai kita bertemu dalam video klip yang berikut.